all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Alat jiwa kelas 6 yang baru saja digunakan Marulong kuat dalam arti bahwa, begitu Ma Xiaotao menyentuhnya, dia akan terjebak padanya seperti lalat di jaring laba-laba. Segera setelah itu, energi petir yang terkandung di dalam akan menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika itu terjadi, Ma Xiaotao harus berurusan dengan kekuatan serangan mereka. Meskipun itu tidak bisa benar-benar membahayakan dirinya, itu akan bisa membeli waktu yang cukup baginya untuk menjadi sasaran senjata besar mereka saat dia terjebak. Namun, mereka tidak berharap Ma Xiaotao berhenti saat layar kilat muncul. Dia berhenti sangat cepat, dan cincin keenamnya menyala. Sialan, Meteor Shower Phoenix. Marulong mengutuk dirinya sendiri, ekspresinya berubah drastis. Apakah keterampilan jiwa keenam Ma Xiaotao begitu mudah dilawan? Perangkap petir itu malah menjadi penghalang pertahanannya. Laras emas yang telah memberi tim Shrek banyak masalah muncul sekali lagi pada saat ini. Marulong menyipitkan matanya saat dia mengarahkan laras emas ke arah Ma Xiaotao. Setiap kali Ma Xiaotao melepaskan Shower Meteor Phoenix, setiap gerakan yang dia lakukan akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Marulong memiliki Xiao Xiafeng untuk membelanya, sehingga dia tidak akan terlalu menderita jika dia terkena Phoenix Meteor Shower beberapa kali. Sebaliknya, Ma Xiaotao akan menjadi orang yang dalam kesulitan besar jika dia terkena serangannya. Reaksi Marulong cepat dan tepat. Namun, Meteor Shower Phoenix tidak menyerang ketika dia mengharapkannya. Ketika laras emas muncul di tangan Marulong, Ma Xiaotao tiba-tiba melangkah mundur dan meninju dengan tangan kanannya. Sebuah bola api dikirim ke penghalang kilat di depannya. Petir segera menelan bola api, lalu meledak. Sosok Ma Xiaotao berubah ilusi ketika ini terjadi. Pada pemeriksaan lebih dekat, sayapnya yang menyala mengepak cepat di belakang. Karena gerakan mengepak ini dia berhasil mengubah posisinya dengan cepat di udara. Dia bahkan meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya yang berkilauan saat dia terus maju ke depan. Marulong menyadari, dengan ngeri, bahwa dia tidak bisa mengunci ke posisi yang tepat. Kemampuan apa yang dia gunakan? Jelas bahwa dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, karena tubuhnya tidak bersinar dengan cincin jiwa. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang cocok untuk master jiwa. Meskipun kedua belah pihak belum benar-benar berbenturan satu sama lain, mereka sudah menunjukkan kemampuan mereka. Pada titik inilah keunggulan jumlah mulai menunjukkan nilainya, benteng alat jiwa Xiao Xiafeng akhirnya selesai. Gelombang dan gelombang cahaya dengan cepat dilepaskan. Bola cahaya, sinar cahaya, dan bahkan bola logam yang naik ke udara dan menarik para bola dilepaskan. Daya tembak yang sangat besar dari benteng alat jiwanya segera dilepaskan. Marulong telah menunggu kesempatan ini. Dia menggenggam kedua tangannya di depannya, dan bola cahaya emas yang intens bersinar ketika salah satu cincin jiwanya mulai berkedip berulang kali. Auranya membengkak, sementara laras emas menghilang dan digantikan dengan pedang besar berwarna merah keemasan. Apakah itu alat jiwa pertempuran jarak dekat? Apakah Marulong melepaskan kemampuan ofensif jarak jauhnya untuk alat jiwa pertempuran jarak dekat? Ini adalah pertama kalinya pedang itu muncul di turnamen. Marulong juga menyembunyikan kartu asnya, dan hanya menggunakannya sekarang. Kekuatan ofensif seorang insinyur jiwa ketika mereka melepaskan semua yang mereka miliki adalah sangat hebat. Ma Xiaotao mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi Xiao Xiafeng menghabiskan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan serangan berbagai alat jiwanya, yang membuatnya panik.
Tim Sun Moon jauh lebih kuat dalam hal menerapkan benteng alat jiwa dibandingkan dengan akademi rekayasa jiwa biasa lainnya. Serangan Xiao Xiafeng bersifat holistik. Ada ledakan otomatis, sinar intens, bahkan alat-alat jiwa yang menjebak. Seluruh panggung kompetisi tampak menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak mungkin bagi Ma Xiaotao menghindari semua serangannya, jadi dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Ma Xiaotao lebih kuat dari Dai Yueheng, tapi tubuhnya tidak sekuat miliknya. Dia menggunakan sayapnya sebagai tamengnya, dan mengerahkan semua kekuatan jiwanya untuk melawan gelombang demi gelombang serangan tanpa henti Xiao Xiafeng. Meskipun Ma Xiaotao bukan seorang insinyur jiwa, dia agak akrab dengan strategi yang mereka gunakan. Kekuatan jiwa Xiao Xiafeng pasti akan terkuras sangat cepat jika dia terus begini, karena dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 5, namun dia berusaha menekan seorang kaisar jiwa. Serangannya tidak bisa bertahan lama pada tingkat ini. Xiao Xiafeng akan menjadi semakin tidak berguna bagi Marulong saat intensitasnya menurun. Ma Xiaotao adalah yang paling tenang di saat-saat paling kritis. Dia dengan hati-hati mengamati tindakan Marulong saat dia menentang serangan Xiao Xiafeng. Xiao Xiafeng, tanpa ragu, membantu Marulong. Serangan Marulong jauh lebih mengancam terhadap Ma Xiaotao karena ini. Marulong tiba-tiba meraih gagang pedang emas dengan kedua tangannya dan perlahan mengangkatnya, cahaya keemasan yang bersinar dari tubuh pedang saat ia melakukannya. 9 formasi inti terlihat memanjang dari ujung pedang ke gagangnya. Gurat dan gumpalan cahaya melesat ke udara saat cahaya keemasan yang bersinar. Marulong mengangkat pedang jauh di atas kepalanya, murid-muridnya perlahan mulai berubah menjadi emas. Bangunlah, Judgment Sword, teriak Marulong, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang besar dengan kecepatan yang menakutkan. Sebuah lingkaran putih terlihat naik dari kakinya karena dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang begitu intens. Saat halo itu bergerak di sekitar tubuhnya, akhirnya mencapai tangannya, lalu memasuki pedang. Pedang juga mulai mengalami perubahan, cahaya keemasan di gagangnya mencabut, sementara pedang secara bertahap mengubah dua warna berbeda. Satu sisi pedang berubah putih, sementara sisi lainnya menjadi hitam. Dua warna kontras memancarkan rasa aneh di tengah-tengah cahaya keemasan yang menyala. Ditahbiskan sebagai kegelapan, bersalah karena bita. Marulong meraih pedang besar itu dengan kedua tangannya, lalu mengarahkan sisi pisau yang hitam ke arah Ma Xiaotao. Garis cahaya hitam melintas di udara, lalu tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuh Ma Xiaotao berkobar dengan api. Namun, ketika sinar hitam mencapai dia, semua pertahanannya gagal. Cahaya hitam hanya menyala saat memasuki tubuhnya. Ma Xiaotao segera merasakan tubuhnya berubah abnormal. Api Phoenix merah crimsonnya langsung berubah menjadi hitam dan gelap dan rasa dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Energi jahat yang telah ditekan segera mengamuk di seluruh tubuhnya dan dikombinasikan dengan api Phoenix hitam. Dia akan kehilangan kendali. Alat jiwa apa ini? Ma Xiaotao terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang aneh seperti ini. Serangan alat jiwa ini tidak bisa dipertahankan. Pada titik inilah Marulong membalik pedang besar itu. Sisi putih kemudian memancarkan warna putih yang intens dan bersinar dengan cahaya putih yang sangat cerah. Aura cahaya yang bergelombang langsung memenuhi seluruh tempat. Ma Xiaotao mengerang kesakitan saat api Phoenix hitam di tubuhnya berubah menjadi kabut. Dia merasa seolah-olah dia akan terurai oleh cahaya. Api Phoenix di tubuhnya mulai mengalir keluar darinya. Marulong tampak sangat senang. Skema yang dia rencanakan akhirnya berhasil. Dia pernah menyebutkan dalam kompetisi melawan Jiang Peng bahwa seorang insinyur jiwa adalah yang paling akrab dengan dirinya sendiri. Itulah sebabnya semua alat jiwanya dikembangkan sendiri. Dia belum mengatakannya untuk Jiang Peng, namun dia mengatakannya untuk Akademi Shrek. Pada kenyataannya, pedang penghakiman tidak mungkin diciptakan olehnya. Karena itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8. Bahkan, itu adalah salah satu alat jiwa kelas 8 terbaik.
Pedang penghakiman menggabungkan terang dan gelap. Itu bisa menanamkan kekuatan kegelapan ke dalam jiwa musuh dan menyebabkan musuh menjadi gelap tak terkendali. Pada saat yang sama, itu bisa menggunakan kekuatan cahaya yang sangat besar untuk kemudian menghakimi musuh. Jika musuh lebih lemah, kekuatan jiwanya akan langsung terdegradasi. Itu bahkan bisa sepenuhnya dihancurkan di bawah aura cahaya. Namun, Marulong masih hanya seorang insinyur jiwa kelas 6. Dia harus membayar mahal untuk menggunakan alat jiwa kelas 8 ini. Apa yang Ma Xiaotao tidak bisa lihat adalah bahwa formasi inti berwarna merah darah saat ini bersinar di belakang punggung Marulong. Api merah darah yang intens membakar darinya. Itu adalah kekuatan alat jiwa kelas 7, yang dikenal sebagai segel pengorbanan. Marulong telah mengorbankan energi dan potensinya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan jiwanya secara instan. Ini diperlukan untuk mendukung pedang penghakiman. Tentu saja, dia masih tidak bisa bertahan lama. Tapi dia hanya perlu mengalahkan Ma Xiaotao. Marulong tahu bahwa bahkan jika dia dan Xiao Xiafeng kalah dari Ma Xiaotao, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen masih akan dapat muncul sebagai pemenang. Tapi dia seperti Dai Yueheng, dia ingin menjadi orang yang menentukan kemenangan. Selanjutnya, dia adalah pemimpin tim mereka. Itulah sebabnya dia membayar harga yang diperlukan untuk melepaskan pedang penghakiman dari aula kebajikan termasyur. Pedang penghakiman ini tidak berguna melawan hanya lawan dengan jiwa bela diri tipe cahaya atau tipe kegelapan. Namun, Ma Xiaotao tidak memiliki keduanya. Jiwa bela dirinya adalah tipe api. Marulong merasa bahwa harga yang dia bayar sepadan dengan ketika dia mendengar Ma Xiaotao mengerang kesakitan. Kepuasan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya, dia akan membalas dendam kepada anggota timnya yang telah binasa di tangannya. Tekadnya untuk menang mencapai puncaknya. Marulong tiba-tiba melangkah maju dan mengangkat pedang penghakimannya, lalu mengayunkannya ke arah Ma Xiaotao lagi. Ma Xiaotao juga mengalami perubahan aneh serta beberapa perubahan emosional. Api Phoenix-nya berubah sepenuhnya hitam ketika Evil Phoenix Fire-nya keluar dari tubuhnya, dipandu oleh kekuatan gelap. Evil Phoenix Fire yang telah ditekan oleh Ice Ultimate langsung dilepaskan dan berubah menjadi api gelap, yang mengamuk dan melonjak di seluruh tubuhnya. Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan apinya lagi, bahkan jika dia mau. Aura cahaya yang intens menekannya dari luar, menyebabkan api gelap di tubuhnya padam. Sedangkan api jahat Phoenix terus memorak-porandakan tubuhnya sekarang karena itu telah dikombinasikan dengan kekuatan kegelapan. Tubuh Ma Xiaotao berada di ambang kehancuran. Aura jahat telah menjadi bagian dari kegelapan. Efek pedang penghakiman terhadapnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang akan terjadi pada seorang guru jiwa biasa. Matanya yang semula menyala dengan api langsung berubah menjadi hitam pekat. Apakah ini akhirnya? Apakah dia akan kalah? Apakah Shrek Academy akan kalah? Kemuliaan Shrek dipertaruhkan di sini. Ma Xiaotao dipenuhi amarah. Dia sangat marah. Jiang Nanan, Su Sanxi, Bei Bei, dan Ling Luochen semuanya telah dikalahkan. Bahkan Dai Yueheng telah kehilangan kemampuan tempurnya karena bertarung melawan guru jiwa tipe racun lawan mereka. Mereka telah memberikan segalanya untuk berkontribusi pada kemenangan Shrek, mereka bahkan mempertaruhkan nyawa demi kemenangan Shrek. Tetapi sebagai pemimpin tim mereka, apakah Ma Xiaotao akan runtuh seperti ini? Pertimbangan. Apa penilaian omong kosong? Saya tidak yakin. Saya tidak percaya bahwa ada sesuatu yang dapat menghakimi saya di dunia ini. Petik 2. Keinginan Ma Xiaotao untuk bertahan hidup, ditambah dengan kebenciannya yang kuat, terungkap. Sebagai murid pewaris dekan Akademi Shrek, Ma Xiaotao adalah salah satu yang terbaik dalam hal kemampuan, bakat, dan daya saing di antara semua murid halaman dalam. Tidak ada orang seusianya yang bisa menyainginya, dia adalah harapan masa depan Akademi Shrek. Dengan bakatnya, dia bisa melangkah lebih jauh dan menjadi yang pertama dalam sejarah Akademi Shrek untuk menjadi orang bijak sebelum dia berusia 21. Namun, dia menyesal telah ditunda karena dia harus menekan api jahat di dalam dirinya. Jadi,
Ini tidak pernah terpenuhi. Semua represi ini hilang pada saat ini. Jiwa bela dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan karena pemurnian pada saat ini di bawah pengaruh ketahanannya. Phoenix adalah raja dari semua burung. Bahkan hanya naga yang terkuat dan terkuat yang bisa disebutkan dalam napas yang sama seperti burung Phoenix. Di antara burung Phoenix, api Phoenix memiliki garis keturunan paling murni. Namun, mereka bukan satu-satunya dengan garis keturunan yang sangat murni. Ma Xiaotao memiliki bagian dari garis keturunan Phoenix api di tubuhnya. Namun, garis keturunan ini tidak murni. Dia tidak akan pernah menjadi Phoenix api sejati karena aura jahat yang juga ada di tubuhnya. Tapi garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba berubah. Itu menjadi burung Phoenix gelap, penuh dengan kehancuran dan kekerasan. Tujuan satu-satunya Phoenix ini adalah untuk menghancurkan dan mendatangkan malapetaka. Ini adalah sisi jahat Fire Phoenix, Phoenix gelap. Itu muncul di dunia untuk pertama kalinya sebagai jiwa bela diri. Peluit Phoenix yang jernih dan tajam bergema dari mulut Ma Xiaotao. Pada saat yang sama, pedang cahaya emas yang besar baru saja terbentuk pada pedang penghakiman. Itu kemudian menebas ke arahnya. Api hitam dengan cepat padam saat mereka bertemu dengan pedang cahaya emas. Persaingan juga akan berakhir ketika pedang menebas. Heaven Fin Douluo pasti akan menghentikan pedang untuk menyerang Ma Xiaotao. Tapi api hitam di tubuh Ma Xiaotao yang dengan cepat berubah menjadi kabut mulai berkumpul dan menekan di dalam dirinya. Setelah itu, sebuah proyeksi besar muncul di belakangnya. Seekor Phoenix hitam yang jauh lebih kecil dari Evil Phoenix asli muncul. Namun, aura yang menakutkan keluar dari tubuhnya yang hitam pekat, dan matanya yang dalam dan ungu dipenuhi dengan aura kesedihan dan kegilaan. Ini tidak baik. Xiaotao telah berubah. Penatua Xuan tiba-tiba berdiri. Matanya menunjukkan ekspresi cemas. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menentukan apakah perubahan yang dialami Ma Xiaotao itu baik atau buruk. Api hitam pekat berubah menjadi sepasang sayap di belakang punggung Ma Xiaotao. Sosoknya tiba-tiba melintas di udara saat dia menghindari pedang penghakiman. Bagaimana ini mungkin? Mata Marulong membelalak. Dia sudah menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika dia tidak menghabisi Ma Xiaotao dengan cepat, dia harus berhenti menggunakan Judgment Sword. Kalau tidak, serangan balasan tidak hanya akan menghabiskan biaya 1 tahun budidaya. Ma Xiaotao mengangkat kepalanya saat dia bergerak ke samping, rambut merahnya yang dulu cerah sekarang hitam. Ah! Ma Xiaotao menjerit. Ketika dia membuka matanya, cahaya keunguan melintas, dan aura menakutkan muncul di samping api hitamnya. Kilatan cahaya kuning kristal langsung muncul dan berubah menjadi bilah cahaya besar di samping maniaknya, raungan harimau. Itu menghantam sisi pedang penghakiman dengan berat, dan ledakan keras bergema. Pedang penghakiman Marulong terhenti di tempatnya, sementara Ma Xiaotao memegang pisau besar lainnya di tangannya. Ini adalah apa yang telah disembunyikan di dalam cincin yang diberikan Dai Yueheng kepadanya. Itu adalah Tyrannical Tiger Soul Blade, alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8 yang mereka peroleh dari lelang peringkat teratas. Bilah jiwa ini panjangnya 4,5 kaki, dan tebalnya setidaknya 1 inci. Itu melengkung seperti pedang kavaleri, sementara gagangnya terbuat dari tulang, dan pomelnya sangat lebar. Secara keseluruhan, itu berbentuk seperti kepala harimau. Bilah jiwa ini tidak sebanding dengan pedang penghakiman dalam hal kualitas, dan untuk melepaskan kekuatan penuhnya, seseorang harus menjadi seorang bijak jiwa setidaknya. Namun, Ma Xiaotao mengerti maksud Dai Yueheng ketika dia menerima cincin itu. Dia juga percaya bahwa dia setidaknya bisa mendaratkan beberapa serangan dengan Soul Blade ini jika dia menggunakan api Phoenix-nya. Tapi dia tidak menyangka bisa menggunakan Soul Blade ini dalam keadaan seperti itu. Sekarang dia berubah menjadi Phoenix gelap, dia bisa merasakan bahwa semuanya berbeda. Aura kebrutalan dan kekerasan yang tak terbatas mengamuk dari hatinya, sementara aura yang menakutkan segera dilepaskan. Pembatasan 7 cincin Tyrannical Tiger Soul Blade bahkan tidak bisa menghentikannya untuk menggunakannya.
Saat dia memegang Soul Blade, api hitam langsung memasukinya. Ma Xiaotao berteriak sekali lagi, dan Phoenix hitam di belakangnya perlahan-lahan melayang di depannya, lalu menyatu dengan Soul Blade. Saat dia memegang gagang Soul Blade dengan kedua tangannya, sosoknya yang halus berputar setengah ke udara. Dia kemudian mengayunkan Soul Blade lagi. Ma Rolong tidak bisa menahannya lagi kali ini. Kultivasinya tidak hanya di bawah miliknya, tetapi dia juga menggunakan pedang penghakiman melawan kemampuannya. Serangan Soul Blade yang sebelumnya dilepaskan padanya hampir melumpuhkan kemampuannya untuk menggunakan pedang penghakiman lebih lanjut. Ketika Ma Xiaotao menyerang lagi, pedang penghakiman terbang keluar dari tangannya. Bilah jiwa besar mendarat di tubuhnya dengan raungan harimau, dan cahaya hitam menyala. Invincible Barrier menyala tepat waktu. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan muncul. Invincible Barrier tercabik-cabik dalam detik pertama, meskipun seharusnya berlangsung selama 3 detik. Tubuh Ma Rolong terbang mundur dan menghantam penghalang pertahanan di sekitar tahap kompetisi. Ma Xiaotao kemudian mengayunkan Tyrannical Tiger Soul Blade ke arah Xiao Xiafeng. Xiao Xiafeng terus-menerus menyerang Ma Xiaotao setelah dia berubah. Namun, dia benar-benar ngeri ketika dia menemukan bahwa hampir semua alat jiwanya kelas 5 telah kehilangan efeknya. Serangan yang dilepaskan oleh benteng alat jiwanya dihilangkan oleh api hitam Ma Xiaotao, tanpa jejak yang tertinggal. Rencana Ma Rolong dan Xiao Xiafeng adalah Xiao Xiafeng akan mencoba menahan Ma Xiaotao, sementara Ma Rolong akan melepaskan pedang penghakiman. Pedang penghakiman adalah alat jiwa kelas 8 elit, dekat dengan alat jiwa kelas 9. Itu juga alat jiwa pertempuran jarak dekat. Bahkan seorang bijak jiwa atau Soul Douluo akan secara elementer ditekan oleh pedang penghakiman. Mereka pernah bereksperimen sebelumnya, peringkat 69 jiwa kaisar tidak bisa menahan bahkan serangan tunggal dari pedang penghakiman. Alat jiwa ini dengan demikian merupakan senjata mereka yang paling kuat di turnamen ini. Meskipun mereka tidak menggunakannya di chapter tim, mereka sudah mempersiapkannya jika mereka perlu membalikkan keadaan. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa alat jiwa yang kuat ini akan menyebabkan Ma Xiaotao berubah, dan memungkinkannya menjadi lebih kuat. Dia menjadi hampir tak terkalahkan. Cincin jiwa Ma Xiaotao bahkan tidak terlihat di tengah-tengah api hitam lagi. Cahaya pedang hitam besar turun dari langit menuju Xiao Xiafeng, tapi dia bahkan tidak bisa mengelak, apalagi menahannya. Api hitam menelan setiap jejak cahaya. Bahkan panggung kompetisi sepertinya terbagi dua. Garis cahaya bintang tiba-tiba muncul di depan Xiao Xiafeng. Heaven Fin Douluo tampaknya telah berteleportasi. Perisai berbentuk bintang dengan 5 sudut kemudian muncul di depannya dan menghalangi cahaya bilahnya. Boom, api hitam tersebar dan langsung menutupi seluruh wilayah. Ketika api hitam mendarat di tanah, tanah juga mulai terbakar dan berubah menjadi lautan api. Daerah-daerah yang terbakar kemudian mulai mencair dan bahkan mulai runtuh. Tatapan ungu Ma Xiaotao yang terpaku-terpaku pada Xiao Xiafeng. Saat dia memegang pisau dengan kedua tangannya, bintik-bintik cahaya keunguan tampaknya menyebar dari matanya. Aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, dan dia menebas dengan jiwanya lagi di tengah raungan yang menakutkan. Berhenti, pertandingan telah berakhir. Suara panik Huang Jinsu terdengar. Tyrannical Tiger Soul Blade milik Ma Xiaotao berhenti di tengah serangan dan tidak menebas. Api hitam di sekitar Ma Xiaotao sedikit melemah, dan dia perlahan-lahan menurunkan pedang besar itu. Sinar keunguan melintas di matanya, tapi dia tetap tabah. Huang Jinsu tampak sedikit menyedihkan meskipun dia adalah Douluo berjudul. Dia dengan cepat memimpin Xiao Xiafeng, yang diselimuti cahaya bintang, ke Ma Rolong. Perisai dari sebelumnya sudah menghilang, dan banyak lubang muncul di jubah panjangnya. Bahkan sebagian kecil rambutnya sepertinya telah hangus. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Ma Xiaotao begitu kuat. Bahkan Heaven Fin Lonestar tidak sepenuhnya mampu menahan api hitam Ma Xiaotao. Setelah Huang Jinsu mengumumkan akhir kompetisi,
seorang tokoh muncul dari ruang tunggu Akademi Shrek dan datang ke tahap kompetisi. Xiao Tao, tenang. Suara berat Penatua Xuan terdengar. Ma Xiao Tao tampak menggigil sebelum tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Sepertinya dia sangat kesakitan. Penatua Xuan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan lehernya. Tangan Ma Xiao Tao bergerak sedikit, seolah-olah dia berusaha melawan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengangkatnya, dan Penatua Xuan menamparnya ke tanah. Penatua Xuan mencengkeramnya, dan sinar kuning intens keluar dari tubuhnya. Ma Xiao Tao diliputi oleh cahaya kuning ini, tetapi api hitam di permukaan tubuhnya terus melonjak luar biasa. Itu menentang kekuatan jiwa Penatua Xuan dan tidak akan membiarkan dirinya ditekan. Wajah Penatua Xuan berubah serius ketika dia melompat turun dari panggung kompetisi dan kembali ke ruang tunggu. Huo Yuhao, Wang Dong dan Wang Yan mendatanginya. Huo Yuhao ingin mengambil Ma Xiao Tao dari Penatua Xuan, tetapi Penatua Xuan melepaskan lapisan cahaya kuning yang menghalangi dia. Kamu tidak bisa. Huo Yuhao terpana. Penatua Xuan, akulah yang menekan api jahat untuk kakak perempuan setiap waktu. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan dia tampak muram. Ini bukan hanya efek dari energi jahat. Jiwa bela dirinya sangat gelisah, dan transformasi serius telah terjadi. Saya takut. Wang Yan ngeri. Penatua Xuan, apakah Anda mengatakan bahwa Xiao Tao? Penatua Xuan mengangguk sedikit, dan ekspresi ratapan melintas di wajahnya. Wang Yan berkata dengan panik, apa yang harus kita lakukan? Apakah itu karena alat jiwa tim Sun Moon? Apakah kita menyelesaikan skor dengan mereka? Petik 2. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Meskipun transformasi dalam jiwa bela diri Xiao Tao dipicu oleh alat jiwa mereka tidak bisa memengaruhinya setelah transformasi. Xiao Tao dalam kondisi yang benar-benar tidak stabil sekarang. Aku hanya bisa membantu menekan jiwanya yang telah berubah menggunakan kekuatan jiwaku. Kami hanya bisa menunggu sampai kami kembali ke akademi. Mari kita lihat apakah Penatuamu memiliki metode lain. Petik 2. Huo Yuhao bingung, dan dia bertanya dengan panik, Penatua Xuan, apa yang salah dengan kakak perempuan? Akulah Ultimate Ace. Bisakah saya membantunya? Petik 2. Penatua Xuan memandangnya dan menghela nafas. Jika kultivasi Anda berada di tingkat Xiao Tao, mungkin ada kesempatan. Tapi kau terlalu jauh darinya. Anda akan dilanda api hitam jika Anda mencoba. Xiao Tao dalam masalah besar sekarang. Dia bahkan bisa menjadi penguasa jiwa jahat jika segalanya serba salah. Petik 2. Apa? Setelah mendengar kata-kata, Tuan Roh Jahat, Huo Yuhao menyadari betapa seriusnya hal-hal itu. Api Phoenix Ma Xiao Tao sebenarnya telah mengalami transformasi besar. Tidak heran Penatua Xuan tidak bisa membantunya meskipun dia sangat kuat. Penatua Xuan dipenuhi dengan siksaan. The Evil Phoenix sudah menjadi jiwa bela diri peringkat atas. Transformasi ini memang sangat hebat. Namun, energi jahat di tubuhnya telah sepenuhnya berevolusi setelah ternoda oleh kekuatan kegelapan. Tetapi evolusi ini juga menuju kegelapan. Pikirannya juga sangat dipengaruhi oleh evolusi ini. Api hitamnya telah naik ke tingkat api tertinggi, tapi itu adalah api yang dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Kultivasinya telah didorong ke peringkat setidaknya 70 juga. Jika dia benar-benar menjadi master jiwa jahat, dia tidak bisa dihentikan oleh titol Douluo biasa dengan budidaya saat ini dan api hitam. Huo Yuhao tertegun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kakak. Dia hanya mengakui Ma Xiao Tao sebagai kakak perempuannya selama beberapa hari. Setelah kehilangan ibunya, dia selalu percaya bahwa dirinya adalah anak yatim. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan dirinya sendiri sebagai kakak perempuannya akan menjadi penguasa jiwa jahat. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. The Heaven Fin Douluo tidak terburu-buru kedua belah pihak untuk memulai putaran kompetisi berikutnya. Itu karena kerusakan yang dilakukan pada tahap kompetisi terlalu besar. Api Phoenix hitam Ma Xiao Tao terbakar selama 1 menit sebelum menghilang.
Jika perbaikan tidak dilakukan, kompetisi tidak dapat dilanjutkan. Beberapa master jiwa tipe bumi yang luar biasa sedang melakukan perbaikan sekarang. Setelah pertempuran ini, aura tragis menjadi semakin tebal. Setiap orang yang menyaksikan pertarungan mengalami kesulitan bernapas. Meskipun Shrek telah muncul sebagai pemenang, kaisar jiwa terkuat mereka dalam kesulitan. Chapter terakhir antara kedua belah pihak dengan sisa anggota tim akan segera dimulai. Jika Shrek kalah, mereka kemungkinan akan kehilangan kejayaan juara juga. Penatua Suan menghela nafas dan berkata, lupakan, mari kita kehilangan. Huo Yuhao, Wang Dong dan Wang Yan semua terkejut ketika dia mengatakan itu. Air mata mengalir di wajah tua Penatua Suan. Anak-anak, kalian semua telah berkontribusi besar bagi akademi. Bagaimana kami bisa mengirim kalian berdua untuk mati? Xiao Tao adalah yang terkuat, tetapi bahkan dia terluka. Jika sesuatu terjadi pada kalian berdua, itu akan menjadi malapetaka bagi Shrek. Kami tidak bisa membiarkan kalian berdua terus berjuang demi kebanggaan dan kemuliaan akademi lagi. Petik 2. Tidak, Penatua Suan. Kami ingin bertarung. Huo Yuhao berkata dengan tegas. Saat dia melihat Ma Xiao Tao yang tidak sadar dan tersiksa sebelum berbalik ke anggota tim lainnya yang terluka, mata Huo Yuhao menyala dengan keinginan bertarung yang kuat. Penatua Suan, kami semua berkonflik ketika kami pertama kali datang ke Star Luo City untuk bersaing. Tak satu pun dari kami yang berasal dari tim resmi. Seluruh pasukan terdiri dari anggota tim persiapan. Kemuliaan Shrek telah mendukung kami dalam perjalanan kami, dan mendukung kami di masa-masa sulit yang kami hadapi. Kita semua dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Kemuliaan ini bukan hanya milik akademi, itu milik kita semua juga. Selama kemuliaan Shrek tetap, persahabatan Shrek tetap juga. Banyak senior kami telah mengorbankan diri untuk kemuliaan ini. Mitra kami juga runtuh demi kemuliaan Shrek. Mereka semua tanpa penyesalan. Kami telah memberikan segalanya untuk kemuliaan ini. Jika kita kehilangan, kita akan aman, tetapi hati kita tidak akan puas. Untuk kemuliaan Shrek, untuk kemuliaan Tang Sekte, untuk semua anggota tim kami yang datang untuk bersaing, dan untuk diri kita sendiri, kita harus bertarung dalam pertempuran ini. Kita bahkan harus memenangkannya. Huo Yuhao tegas dan tegas ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Wajahnya bahkan menjadi pucat karena dia mengepalkan tangan begitu keras saat dia berbicara. Mata Wang Dong berkilau dengan sinar yang tegas dan ditentukan saat dia berdiri di samping Huo Yuhao. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Apa yang Huo Yuhao katakan adalah persis apa yang dia rasakan. Penatua Suan membuka matanya lagi. Saat dia memandangi sepasang anak yang cantik ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia bahkan membungkuk kepada mereka berdua. Saya mengerti sekarang. Saya tidak punya hak untuk menghentikan kalian berdua. Tetapi Anda perlu tahu bahwa Anda adalah kebanggaan dan pahlawan Shrek apapun hasilnya. Setelah kami kembali, Akademi akan memberikan kemuliaan ini untuk kalian semua. Anda semua telah meninggalkan tanda penting dalam sejarah Shrek. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu untuk melindungi diri Anda sendiri. Jika aku merasakan bahaya potensial yang mungkin melumpuhkan kalian berdua, aku tidak akan ragu untuk menghentikan pertandingan ini. Petik 2. Iya. Huo Yuhao dan Wang Dong bersorak. Huo Yuhao mengangkat tangannya, dan Wang Dong mengangkat tangannya untuk memegang tangan Huo Yuhao. Bukan hanya Haodong Power yang beredar di tubuh mereka saat ini. Keinginan dan tekad yang kuat untuk bertarung juga memenuhi tubuh mereka. Wang Yan menarik napas dalam-dalam yang kuat. Dia hanya berhenti ketika paru-parunya merasakan sakit yang menusuk. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia mencoba untuk tidak tersedak suaranya saat dia melihat Huo Yuhao dan Wang Dong. Yuhao, Wang Dong, kalian berdua akan menghadapi Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Anda telah menyaksikan apa yang mampu mereka lakukan. Hal pertama yang harus dihadapi adalah racun Meng Hongchen. Jika Anda tidak bisa melakukan itu,
Saya tidak akan membiarkan Anda bersaing tidak peduli seberapa keras Anda hari ini. Petik 2. Wang Dong ragu-ragu, tetapi Huo Yuhao berkata dengan tegas, Guru Wang, saya bisa melakukannya. Wang Yan menghela napas lega dan mengangguk. Itu bagus. Meskipun mereka kuat, mereka berdua masih terluka. Surat wasiat mereka jelas di bawah Anda. Saya sudah menyajikan strategi untuk Anda berdua. Anda harus percaya pada diri sendiri dan mencoba yang terbaik. Yuhao benar ketika dia mengatakan bahwa kita tidak bisa kalah pada tahap ini. Berikan saja semua yang Anda miliki. Ayolah. Saat dia berbicara, Wang Yan mengulurkan tangannya. Huo Yuhao dan Wang Dong juga menumpuk tangan mereka di atas tangannya. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan pada saat ini. Pada tahap kompetisi ini, semangat juang dan kemauan seseorang bahkan lebih penting daripada kekuatan seseorang. Tahap kompetisi sudah disiapkan, dan Heaven Fin Douluo juga sudah tenang. Pertandingan kedua chapter 2-3 akan dimulai. Kedua tim, silakan kirim anggota yang bersaing Anda. Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang. Mereka bisa melihat diri mereka sendiri di mata satu sama lain. Mereka akan bersaing di final yang paling tidak rata dari sejarah Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa.